Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang hadir di majelis yang mulia ini pasti mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita menjadi orang yang beriman. Nikmatnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nikmat inilah yang menggerakkan hati kita, langkah kita, pikiran kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Nikmat inilah yang menggerakkan kita untuk terus ingin beramal saleh. Dan nikmat inilah satu-satunya yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia sampai di akhirat kelak. Karena itu, bagaimanapun status sosial kita, kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak beriman, maka tidak mungkin kita akan berbahagia di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, walaupun kita sederhana, walaupun kita tidak memiliki terlalu banyak aset, namun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah iman inilah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir dengan yang dikenal al-awamir wan nawahi. Islam itu datang dengan perintah-perintah dan juga di sisi lain ada larangan-larangannya. Salah satu larangan dalam agama kita adalah berbuat hasad. Hasad itu dalam bahasa kita itu adalah iri hati atau dengki. Merasa tidak nyaman bila mana ada orang yang memiliki sesuatu. Merasa tidak tenang bila mana saudara kita mendapatkan nikmat, sehingga dia bersusah payah, berusaha sekuat tenaga bagaimana nikmat itu hilang dari temannya atau dari saudaranya. Maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Karena itu Al-Quran menegaskan kepada kita agar kita berlindung, jangan sampai kita menjadi orang yang hasad atau terkena dengan hasadnya orang lain. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga berlindung supaya kita tidak terkena orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki, sehingga kita menjadi orang-orang yang celaka. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ditegaskan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah olehmu yang namanya penyakit hasad atau iri hati. Karena yang namanya iri hati itu
akan memakan semua kebaikan yang kita peroleh. Semua amalan yang kita perbuat itu akan hilang. Layaknya api yang memakan kayu bakar. Itulah ibarat orang-orang yang mendengki dalam kehidupan ini. Tetapi di sisi lain, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk dengki, ternyata di dalam agama ini juga ada dengki yang baik. Makanya tadi saya katakan agama ini ada kalanya hadir dengan perintah-perintah, ada juga larangan-larangan, tetapi ada juga yang sifatnya larangan dan perintah itu bisa berhimpun dalam satu wadah, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Maka hasad secara umum seperti yang kita jelaskan tadi itu tidak boleh, kecuali hasad dalam dua perkara, kata Rasul SAW. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Apa yang dua perkara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang diberikan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, sehingga dia paham Al-Qur'an, dia memahami Al-Qur'an, dia mengamalkan Al-Qur'an. Maka orang yang seperti ini boleh kita iri. Kalau ada di antara kita yang Masya Allah bacaan Qur'annya bagus, boleh kita berpikir dan minta kepada Allah, saya mau seperti dia. Apalagi kalau dia memahami Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya mau seperti dia, dan kita iri dengan dia. Itu sesuatu yang boleh. Apalagi kalau orang ini sudah mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, maka kita iri atau ingin seperti dia, itu adalah iri yang dianjurkan atau dibolehkan dalam agama. Karena kalau yang seperti ini biasanya juga disebut dengan istilah ghibthah. Ghibthah itu adalah menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan hilangnya sesuatu itu dari saudaranya. Yang kedua yang boleh kita iri, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun atahu Allahu malan. Mereka yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yumfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang ini benar-benar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan petang selalu dia membantu sesama, selalu dia berbagi, selalu dia memberi. Maka bila mana ada orang-orang yang seperti ini, oleh Allah, boleh kita hasad. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia ini sejatinya didiami oleh 4 tipologi manusia. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu ta'ala malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi afdalil manazil. Ada tipologi yang pertama, orang yang diberikan harta dan ilmu sekaligus oleh Allah SWT. Tetapi orang ini justru dengan kaya yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, menjadi orang atau pribadi yang taat kepada Allah. Dia semakin taat, semakin tawadhu, semakin baik dengan orang lain. Bahkan hak-hak Allah selalu dia hadirkan. Maka Rasul katakan, fahada bi afdalil manazil. Inilah orang-orang yang paling mulia dan bahagia dalam hidup ini. Yang kedua, kalau toh kita tidak diberikan semuanya, abdin razaqahullahu ta'ala ilman walam yarzuqhu malan. Tipologi yang kedua adalah mereka yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, tetapi dia tidak dianugerahkan harta seperti orang pertama. Tetapi orang ini dasar dia orang baik, dasar orang saleh, walaupun dia tidak kaya. Dia ilmu pengetahuan saja yang dia miliki, selalu dia berniat dalam dirinya, saya kalau memiliki seperti dia, saya pasti melakukan hal yang sama. Artinya apa? Dia hasad dalam kebaikan, ingin seperti orang yang pertama. Fahuma fil fadli sawa, kata Rasul. Orang ini dua-duanya dalam keadaan yang baik atau mulia di sisi Allah SWT. Yang ketiga adalah abdin razaqahullahu ta'ala malan walam yarzuqhu ilman. Tipologi yang ketiga adalah mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta saja, tetapi orang ini tidak diberikan ilmu secara bersamaan.
Sehingga yang terjadi kemudian, karena dia kaya tidak dibarengi dengan ilmu, menjadi sombong. Dia tidak melakukan hak-hak Allah di situ. Dia tidak mengeluarkan hak-hak Allah dalam hartanya. Dia justru semakin sombong, menjaga jarak dengan sesama. Justru dia juga tidak menjadi orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul SAW memberikan predikat kepada orang ini, fahadha bi akhbathil manazil, inilah orang yang hina dalam hidupnya. Tetapi yang paling hina lagi, hormati Allah, adalah yang keempat. Siapa yang keempat ini, kata Rasul? Abdin lam yarzuqullahu ta'ala malan wa ilman. Ada orang yang tidak dikaruniakan oleh Allah harta tidak, ilmu tidak, tetapi justru dia menginginkan tipologi yang ketiga. Dia ingin, inilah cita-cita yang buruk, keinginan yang tidak baik. Dia menginginkan tipologi orang yang ketiga, orang yang tidak baik tadi. Dia katakan apa dalam dirinya? Kalau saya memiliki harta seperti orang itu, saya juga akan melakukan yang sama. Menjadi orang yang maksiat, menjadi orang yang lupa kepada Allah, menjadi orang yang sombong dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak akan mengeluarkan hak-hak Allah dalam hartanya. Maka Rasul katakan, fahuma fil wizri sawa. Kedua orang ini sama aniayanya, sama menjadi orang yang sangat merugi dalam kehidupannya. Maka hormati Allah, apa yang kita sampaikan di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya hasad secara umum adalah sesuatu yang tidak terpuji, kecuali kalau toh kita hasad, maka boleh kita hasad kepada dua perkara, yaitu yang pertama kepada mereka yang dianugerahkan ilmu Al-Quran, mereka yang bisa membaca Al-Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kita berniat untuk menjadi orang yang seperti itu. Dan yang kedua adalah mereka yang dianugerahkan harta, dan orang ini menjadi baik, justru menjadi taat di hadapan Allah dengan harta yang dia miliki. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita untuk kita bisa praktikkan di dalam kebaikan-kebaikan kita, untuk menambah amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, Inna Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad din wa man walahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal qahta wal fahsya wal mihan wal fitan wal zalazil wal faydanat ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia khassa wa jami'il bilad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.